one more time. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu. Karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan di armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness. Keberanian karena benar. Keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia. Jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul. Pasti dilarang. Gila kamu. Itu mereka bersenjata lengkap, kita nggak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian. Dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang punya senjata. Yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar.
Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita akan diberkati melalui ibadah kita, melalui pujian, melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita hampiri Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang di rumah, yang ada dimanapun kita berada, mari naikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami untuk-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, untuk segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Banyak hal yang Kau perbuat, banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu. Katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Dia Allah baik, Dia Allah baik, amin. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama katakan Dia Allah baik. Dia Allah baik, Kau Allah baik. Dia Allah baik, oh. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. God is so good, haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi katakan Dia Allah baik. Dia Allah baik, amin. Dia Allah baik, Dia Allah baik. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Dia baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hati kami penuh dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, mari kita bersama-sama bersuka di hadapan Tuhan, amin. Yeah. Makasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Mungkin yang di rumah bisa bangkit berdiri ya. Haleluya. Sama-sama yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, amin. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Yang bersuka cita mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, hati kami terus penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi penuntun dalam hidup kita sehari ini maupun hari-hari selanjutnya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan kita katakan haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Thank you Jesus. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan Tuhan, menolong Tuhan, Engkau yang kami percaya. Aku percaya. Mari angkat tangan kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, janji-Mu Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami terus akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami hari ini Bapa, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah pengurapan surga turun atas kehidupannya Bapa. Setiap firman yang keluar Bapa berasal daripada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar warga kerajaan? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena penghiburan baik materi maupun secara jasmani. Saudara sudah menghibur kami ketika beberapa hari yang lalu kami kehilangan orang tua kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Sungguh dukungan saudara semua, warga kerajaan sangat berarti buat keluarga kami, terutama istri saya. Dan pada saat ini, kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara semua. Well, hari ini saya mendapat tugas menggantikan Pak Bambang, yang seharusnya Pak Bambang yang khotbah, tetapi karena beliau sibuk beberapa saat ini, Pak Bambang sedang sibuk di kantornya, maka saya menggantikan. Terima kasih buat Ibu Ruth buat kesempatannya. Nah, tema bulan ini adalah tentang developing, tentang mengembangkan. Sebelumnya mari kita hampiri Tuhan.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Berkat-Mu yang luar biasa yang selalu kami terima, terus menjadi pegangan hidup kami. Kami sebagai warga kerajaan sungguh rindu akan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Hamba tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, biarlah firman yang kami akan dengar sebentar lagi benar-benar firman yang hidup, yang tidak sekedar menjadi informasi, tetapi menjadi pewahyuan, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan berdasarkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, pimpin hamba-Mu, pimpin semua yang mendengarkan. Hamba berbicara dengan sederhana dan mudah dimengerti, dan Kau terus memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendengarnya. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan, amin. Saudara, dalam beberapa, kalau kita renungkan di dalam beberapa waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, setiap dia memberikan perumpamaan, setiap dia berkhotbah selalu menyinggung hal kerajaan surga. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama, tetapi membawa kerajaannya. Oleh sebab itu kita semua sebagai orang yang percaya, kita disebut sebagai warga kerajaan. Nah, hari ini temanya adalah tentang develop, mengembangkan. Nah, saya beri judul sharing saya hari ini adalah mengembangkan budaya kerajaan atau develop the kingdom's culture. Saya akan mengajak saudara untuk sama-sama belajar dimulai dari Matius 6 ayat 9 sampai 12. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar bagaimana cara berdoa. Dikatakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dimulai dengan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memanggil Tuhan ada sebagai Bapa, karena memang dia dekat dengan kita, Bapa yang kudus. Terus kemudian sekali lagi Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang kerajaan. Dikatakan bahwa kalau kita berdoa, sebutkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ternyata sekali lagi Yesus ingin datang ke dunia itu memperkenalkan kerajaannya, dan kita sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa tugas kita setiap hari adalah memperkenalkan kerajaan surga kepada setiap orang yang kita temui. Nah, kemudian di ayat 11 dikatakan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ya, ternyata Tuhan selain mengajar berdoa, Tuhan Yesus juga sedang mengajar kita untuk membangun sebuah budaya, mengembangkan sebuah budaya. Kita bisa belajar. Nah, dimulai dengan ayat 11, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajar saudara dan saya untuk membangun sebuah budaya yang disebut dengan budaya rasa cukup. Saudara, hari-hari ini kita sebagai warga kerajaan harus mengerti bahwa budaya rasa cukup ini harus kita kembangkan. Nah, ada 3 jenis manusia di dunia ini yang yang saya renungkan. Yang pertama adalah manusia yang selalu merasa kekurangan. Ciri-cirinya, manusia ini walaupun sudah percaya Yesus, tetapi selalu menyalahkan keadaan. Orang yang tidak pernah bisa melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Nah, orang ini suka bersungut-sungut. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah membebaskan dengan darah anak domba dan keluar dari Mesir. Di padang gurun, Tuhan memang memproses setiap kita untuk melewati yang namanya padang gurun.
Supaya apa sih? Membangun karakter kita sebelum kita masuk ke tanah perjanjian. Di dalam proses itu, bangsa Israel sering bersungut-sungut, mengeluh. Mau daging, padahal tiap hari sudah dikasih mana. Nah, jenis manusia seperti ini adalah manusia yang sering merasa dirinya selalu kurang. Dan dia selalu berpikir bahwa orang lain harus menolong dia. Dia tidak pernah bisa bersyukur. Dia suka mengeluh. Nah, jenis manusia seperti ini harus kita hindari. Nah, yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah jenis manusia yang takut kekurangan. Yang tadi jenis manusia yang pertama yang selalu merasa kurang. Yang ini takut kekurangan, punya uang tetapi tidak pernah memperdulikan orang lain. Kenapa? Karena dia berpikir seperti ini, yang nyari aku kok. Aku tidak punya kepentingan untuk bantu orang lain. Saya kerja keras, saya dapat ini semua karena aku. Dan orang seperti ini cenderung pelit. Dan kemudian juga cenderung serakah. Tahukah saudara bahwa di Efesus 5 ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, perhatikan, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, ternyata orang serakah itu identik dengan penyembah berhala. Dan itu adalah hukum yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ada ilah lain. Nah, jenis manusia yang takut kekurangan ini ada di dalam dunia ini. Nah, yang ketiga adalah manusia yang bisa berkata cukup. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Karena Yesus mengajar saudara dan saya untuk bisa merasakan hidupnya cukup. Ada satu quote yang saya suka, berkata demikian, banyak belum tentu lebih, sedikit belum tentu kurang, tetapi berbahagialah orang yang bisa berkata cukup. Rasa cukup ini harus dimiliki kita sebagai warga kerajaan. Yesus berkata, berilah pada hari ini makan kita yang secukupnya. Dia nggak bilang makanan yang berlebih, tetapi yang secukupnya. Artinya kita sebagai warga kerajaan seharusnya kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Dan yang kedua, kita sebagai warga kerajaan seharusnya tahu bahwa hidup kita memang untuk menjadi berkat. Jadi kita nggak akan ada pikiran serakah. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang bisa berkata cukup? Yang pertama, mensyukuri dengan apa yang mereka punya. Amsal 30 ayat 8 dan 9 berkata, demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ciri yang pertama orang yang bisa berkata cukup adalah mensyukuri apa yang punya. Bahkan di firman Tuhan mengajar kita, jangan kasih aku kekayaan atau kemiskinan. Tetapi biarlah aku bisa menikmati yang menjadi bagianku. Dan yang kedua, ciri kedua, manusia yang bisa berkata cukup, bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Pak Git, kalau bisa slide-nya diikutin Pak Git. Di Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengajar di jemaat di Filipi bahwa kita tahu mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Hari-hari ini warga kerajaan seharusnya juga punya hikmah. Apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan? Dunia selalu menawarkan kita hal yang tidak pernah berhenti. Punya motor, pengen punya mobil, nggak ada salahnya dengan itu. Tapi apakah memang saudara butuh mobil? Oke, butuh, masih nggak apa-apa. Sudah punya mobil satu lagi. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar membutuhkan mobil itu? Atau hanya keinginan saudara? Nah, ketika kita terus bisa hidup dipimpin oleh firman, kita bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan.
Itulah yang harus kita kembangkan sebagai budaya rasa cukup. Nah, kemudian ciri-ciri manusia yang bisa berkata cukup. Yang kedua, yang ketiga adalah sikap hati yang melimpah. 1 Timotius 6 ayat 6, Pak Git. 1 Timotius 6 ayat 6, Pak Gideon, tolong diikutin supaya jemaat bisa baca firman-Nya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu saya yang salah. Maaf. Namanya saya menyiapkan ini dengan PowerPoint saya kurang pinter, tapi baik saya bacakan. 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Apa itu? Kalau kita bisa merasa cukup, maka ibadah itu menjadi sebuah keuntungan. Artinya kita jadi mudah bersyukur. Rasa cukup bisa membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Saya ulangi, rasa cukup membuat kita bisa melihat apa yang telah kita terima, dan bukan apa yang belum kita dapatkan. Ini penting, karena ketika kita beribadah, melakukan kegiatan hari-hari, kita akan fokus dengan apa yang kita punya, bukan fokus dengan apa yang kita belum punya. Inilah yang membedakan bahwa kita adalah warga kerajaan yang bisa berkata cukup. Nah, itu budaya yang pertama yang harus kita kembangkan, yaitu budaya rasa cukup. Nah, yang kedua dikatakan di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Perhatikan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang. Mengampuni orang adalah gaya hidup kita. Bukan kita minta ampun sama Tuhan, baru kita mengampuni orang. Tetapi kita sudah menjadi terbiasa mengampuni orang, dan kita baru layak untuk minta ampun. Jadi budaya kedua yang harus kita kembangkan sebagai warga kerajaan adalah budaya pembawa damai. Ini penting. Seringkali kita sebagai warga kerajaan, kita sulit untuk mengampuni. Bahkan cenderung gampang tersinggung. Termasuk saya. Gampang marah. Termasuk saya. Ketika saya menyiapkan ini, saya sungguh-sungguh bertobat. Iya loh, ternyata Tuhan mau kita mengembangkan budaya pembawa damai. Pembawa damai itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, tidak pemarah. Yang kedua, cepat mengampuni. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ciri-ciri pembawa damai adalah tidak pemarah. Saya ini termasuk orang yang gampang marah. Maaf Pak Febri, saya pernah marah sama Pak Febri. Saya kesal. Tapi bukan berarti saya harus menyesali terus-menerus. Yang penting saya sudah minta maaf dan saya tidak berbuat lagi. Loh, itu memang manusiawi. Jadi hari-hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa sebagai warga kerajaan ternyata kita nggak boleh sering marah. Ya. Dan yang kedua, harus cepat mengampuni. Quick to forgive. Sebelum matahari terbenam. Saya suka kadang-kadang kesel sama orang sampai berhari-hari. Ketika saya baca firman ini, sebagai warga kerajaan, ternyata kita kalau kesel sama orang, jangan pendam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi harus cepat mengampuni. Nah, ciri yang pertama budaya membawa damai adalah jangan marah dan cepat mengampuni. Terus ini yang kedua, ini penting. Ya, tidak mempersalahkan siapa yang salah. Wow. Saya ulangi ya, ciri-ciri pembawa damai tidak mempermasalahkan siapa yang salah. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Perhatikan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, perhatikan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kalau kita lagi mau mempersembahkan, kemudian kita ingat ada orang yang kesal sama kita, bukan kita kesal sama dia loh ya. Orang yang kesal sama kita, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai
berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahannya itu. Jadi hal yang kedua, ciri-ciri pembawa damai, tidak mempermasalahkan siapa yang salah. Mau orang lain yang salah pun, firman Tuhan memberikan kita pernyataan dengan tegas bahwa kita harus membereskan masalah kita. Halo, bisa nggak ya? Orang yang salah sama kita, tapi kita yang harus datang. Nah, itu budaya yang harus kita kembangkan hari-hari ini. Wih, dia yang salah, dia yang giniin gua. Tapi Tuhan bilang gini, kalau ada sesuatu, beresin dulu. Halo, ternyata membawa damai yang kedua tidak mempermasalahkan siapa yang salah. Terus yang ketiga, ini di 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal ketiga, sebagai pembawa damai, kita harus bisa menguasai diri. Hidup ini tentang respon. Saudara, ada satu quote bilang begini, hidup 10% adalah apa yang terjadi, 90% respon dari apa yang terjadi. Saudara berangkat, bangun tidur, saudara mandi itu 10%, berangkat kantor 10%, tapi sampai di kantor saudara dengar atau di jalan saudara ketemu orang yang tiba-tiba mau nyerempet saudara, itu salah 90%. Kemudian sampai kantor ada hal-hal yang bikin salah, itu termasuk yang 90%. Respon kita terhadap situasi itu menentukan apakah kita pembawa damai atau tidak. Cuma satu, kuasai dirimu. Seringkali kita nggak bisa meresponi. Kita meresponi segala sesuatu dengan tidak bisa menguasai diri, marah-marah, dan lain sebagainya. Nah, pembawa damai, yang ketiga ciri-cirinya bisa menguasai diri. Bahkan sabar, dikatakan melebihi seorang pahlawan. Wow, pembawa damai ini melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Nah, firman Tuhan ini kalau kita renungkan sebagai warga kerajaan, kita adalah orang-orang yang seharusnya membawa damai. Nah, yang ketiga, orang yang membawa damai adalah orang yang bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, orang itu disebut dengan orang yang dewasa. Dewasa bukan soal umur. Dewasa soal penerimaan tanggung jawab. Orang yang dewasa selalu melihat permasalahannya dari sudut pandang Tuhan. Menjadi dewasa ini nggak bisa didoakan, nggak bisa ditengking, nggak bisa dipuasai. Menjadi dewasa adalah sebuah keputusan. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi menjadi dewasa untuk menjadi pembawa damai, itu sebuah keputusan. Halo, kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, itu adalah sebuah keputusan. Tidak bisa didoakan, tidak bisa ditengking. Itulah menjadi orang yang dewasa. Saya kemarin suka excited untuk memberikan bimbingan pranikah kepada Joni dan Farah. Saya ingetin, kalian ini berdua menikah, bukan anak-anak lagi. Kalian berdua adalah orang yang dewasa, bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau anak-anak menikah mana bisa? Joni dikit-dikit ngambek, Farah masakannya Joni kurang asin ngambek. Nggak bisa damai. Tetapi orang yang dewasa selalu melihat orang lain dari sisi Tuhan. Kenapa ya kok Joni masak kurang asin hari ini? Oh, dia capek. Nah, hal-hal seperti ini penting kita terus bangun sehingga kita membangun sebuah budaya pembawa damai. Ingat ya, budaya pembawa damai, jangan marah-marah, cepat mengampuni, tidak
mempermasalahkan siapa yang salah, menguasai diri, dan mengambil keputusan untuk menjadi dewasa. Udah dua. Yang pertama tadi budaya rasa cukup. Yang kedua kita membangun budaya, mengembangkan budaya pembawa damai. Yang ketiga dikatakan ayat 13 di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Perhatikan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi budaya ketiga yang harus kita kembangkan adalah budaya hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan ini bukan takut dalam arti takut dihukum. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Halo, ini penting. Jadi seringkali kita takut akan Tuhan karena takut dihukum. Minggu lalu, Pendeta David Wijarnako memberikan satu pertanyaan. Kita ini hidup takut Tuhan atau takut neraka? Saya suka. Karena selama ini tanpa sadar, kita masih selalu berpikir di bawah hukum Taurat. Dan bukan hukum kasih karunia. Menjadi takut akan Tuhan itu bukan karena takut dihukum. Karena tidak ada hukuman lagi. Tetapi lebih untuk respect sama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, taat akan firman-Nya, dan tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Takut akan Tuhan itu lebih kalau saya katakan adalah sebuah ketaatan. Nah, ketaatan ini nggak gampang. Kemarin adik saya bersaksi bahwa sering dia mau melakukan sebuah firman, dia nggak bisa. Nggak mungkin kayaknya. Aku nggak mungkin ngomong ini. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku harus melakukan. Aku berdoa. Tuhan berikan kasih karunia supaya aku bisa melakukan ketaatan ini. Dan ketika terus dia berdoa, dia bisa melakukan. Walaupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi belajar hidup takut akan Tuhan akan membuat kita mendapatkan kasih karunia yang membuat kita bisa melakukan. Wow. Terus terang, waktu saya menyiapkan ini, saya sangat diberkati dan mulai belajar. Seringkali kita mau taat tuh sulit. Taat cuman karena takut nanti dihukum. Enggak. Kita harus taat karena Tuhan mau, itu pasti yang terbaik. Nah, itu membutuhkan iman. Nah, ciri takut akan Tuhan, yang pertama, orang itu pasti berintegritas. Kalau ngomong integritas, saya paling suka ingat yang namanya Yusuf. Digodain istri Potifar. Dia tidak pernah bergeming sedikit pun. Waktu itu istri Potifar cantik sekali. Tapi dia mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, integritas itu bicara tentang kejujuran, setia, bertanggung jawab. Dan ini satu, do the right thing when nobody looking. Ini nggak gampang. Saya sering ke kantor, ya, saya lewat ke satu tempat, saya lihat cewek cantik-cantik. Istri saya nggak tahu. Keputusannya ada di saya. Apakah saya masih terus ngeliatin atau saya membuang muka walaupun pengen ngeliatin karena saya tahu saya harus setia sama Tuhan. Dan masih banyak lagi. Ketika saya mendapatkan sesuatu kesempatan, ketika supplier saya bikin nota salah. Nah, dia nggak tahu kok notanya salah. Saya bayar apa adanya yang dia nagih. Apakah saya berani untuk nggak kasih tahu mereka salah? Gak gampang, kalau kecil gampang, kalau gede kan gak gampang. Saya pernah ada tagihan yang orang salah sampai ratusan juta, tetapi saya dengan berani berkata, Tuhan aku nggak mau balikin. Nah, ini adalah hidup takut akan Tuhan. Terus ciri-ciri yang takut akan Tuhan, ini luar biasa. Di Roma 12 ayat 1 sampai Roma 12 ayat 2 dikatakan,
Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, perhatikan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 tahap yang harus kita alami dalam perubahan pikiran kita. Ingat ya, baik itu semua agama ngajarin kita. Baik itu membahayakan. Karena baik itu hanya kesadaran nurani. Tuhan bilang, kamu bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, standar warga kerajaan hidup takut akan Tuhan adalah berkenan. Artinya apa? Standarnya kebenaran firman. Nggak sekedar baik. Kalau saudara cuma sekedar baik, saudara akan terjerumus kepada hal yang tidak sesuai dengan standar firman. Contoh, udahlah, daripada aku cerita sama istri saya, aku rugi banyak, udahlah asal dia nggak tahu, yang penting dia akan tenang. Itu baik. Tetapi kebenarannya itu bohong. Nah, kita hidup takut tahan udah, Tuhan adalah standarnya kebenaran firman Tuhan, berkenan. Ini penting banget. Saya menyiapkan ini dan saya mendapatkan pewahyuan dari adik saya terus terang, dan saya merasa iya loh, aku ini sering hanya sekedar baik. Jangan ngomong nggak baik. Mungkin kita sebagai warga kerajaan sering kita, oh itu nggak baik, jangan lakukan. Tapi baik pun belum tentu itu ada standarnya firman Tuhan. Nah, kita harus mempunyai budaya yang kita kembangkan, yaitu budaya takut akan Tuhan, yaitu berkenan. Bahkan terus bertumbuh ke arah kesempurnaan, yaitu bertumbuh ke arah karakter Kristus. Ini penting. Warga kerajaan harus terus mengembangkan budaya takut akan Tuhan itu, yaitu dengan berkenan. Berkenan kepada Tuhan, standarnya firman Tuhan. Kalau nggak benar ya udah, jangan nggak benar. Walaupun itu akan membuat orang yang kita hadapi jadi nggak suka. Tapi ingat, kalau kita melakukan standarnya firman Tuhan dengan bijaksana, percayalah ujung-ujungnya pasti Tuhan bela. Nah, kita udah belajar 3 budaya rasa cukup yang kita harus kembangkan, budaya pembawa damai, dan yang ketiga budaya takut akan Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir di ayat 13b dikatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus sedang mengajar murid-muridnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang berkuasa mutlak, Tuhan yang luar biasa. Sehingga hal yang keempat yang kita harus kita kembangkan sebagai warga kerajaan adalah budaya hidup dalam penyembahan, worship. Saudara, hidup di dalam penyembahan itu tidak sekedar saudara bangun pagi berdoa, itu bagus ya. Waktu kita berlutut, Ibu Ruth sering menceritakan bahwa puluhan tahun dia setiap pagi berlutut dan menyembah Tuhan, worship, dan saya kagum dan saya mau juga. Tapi lebih daripada itu, tidak sekedar itu, di dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita adalah penyembah-penyembah. Kita di dalam setiap saat, bukan hanya pagi, tetapi dalam kehidupan kita adalah penyembah-penyembah. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Waktu itu Yesus baru ketemu perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu bilang, aku menyembah di gunung ini bertahun-tahun di satu tempat. Tapi Tuhan bilang ini, sudah tiba saatnya. Akan datang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita ini manusia rohani.
Kita ini manusia yang harus dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu, selain kita bertindak dengan berdoa, berlutut, dan kemudian juga worship, tapi kita juga di setiap perbuatan kita lakukan bahwa kita hidupnya dipimpin oleh Roh. Itulah penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Menyembah dalam Roh itu warga kerajaan setiap saat di dalam kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita mengambil keputusan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah waktu saudara menyembah. Melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Itu adalah bentuk penyembahan. Nah, dikatakan dan kebenaran artinya apa? Ketika roh kita terus dikasih makan firman Tuhan yang adalah kebenaran, waktu kita melibatkan Roh Kudus di dalam setiap keputusan kita, firman itu menjadi landasan bagi setiap keputusan kita. Itulah penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang hidup dalam penyembahan, yang pertama, mengagumi Tuhan dan ciptaannya. Saudara, saya sangat diberkati ketika Sidney Muhyiddin bersaksi. Waktu itu dia masih tahun 90-an katanya. Dia keluar rumah, masuk jalan tol, kemudian lihat banyak pohon-pohon bagus banget. Tiba-tiba dari talentanya, dari manusia rohnya, timbul refren lagu Tiada Sepertimu. Lagunya gimana ya refrennya? Tiada sepertimu. Karena tiada nada hatiku menyembah. Salah satu potongan kesaksian dia membuat saya bilang gini, iya loh ya, hidup kita ini harus menjadi penyembah. Jadi waktu suatu hari saya keluar dari rumah di Panbil, berapa bulan yang lalu saya turun gitu, saya merasakan, aduh Tuhan itu kok luar biasa ya. Saya bisa tiba-tiba ada di Batam, saya bisa punya istri baik, saya bisa punya keluarga di GBI Rock yang baik, bahkan sekarang saya menjadi tim pengembalaan. Saya bilang Tuhan itu memang Tuhan yang hebat. Saya layak untuk mengagumi. Saya nangis, saya nyetir, dan saya merasa bahwa aku bisa menyembah dia, nyanyi-nyanyi, dan saya bisa mengagumi dia, dan saya merasakan bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik buat kehidupan kita. Nah, ini penyembahan yang harus kita kembangkan setiap hari. Sehingga waktu kita melihat suatu masalah, ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita ingat Roh Kudus, Tuhan yang selalu berkuasa atas hidup kita. Dia yang selalu kontrol hidup kita. Dia yang selalu berdaulat atas hidup kita. Dan kita harus tunduk serendah-rendahnya untuk memberkati, untuk mendapatkan berkat dan mengagumi dan menyembah Tuhan yang luar biasa itu. Nah, kemudian juga penyembahan adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan sebanyak mungkin. Sehingga ketika manusia roh kita terus dipimpin oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus, maka keputusan-keputusan kita adalah keputusan penyembahan. Jadi kita sudah belajar apa yang harus kita kembangkan sebagai warga kerajaan. Ada 4. Yang pertama, budaya rasa cukup. Yang kedua, budaya pembawa damai. Yang ketiga, budaya takut akan Tuhan. Dan yang keempat, budaya hidup dalam penyembahan. Yang terakhir, saya mau bukakan visi dan misi gereja kita. Saudara, kalau tadi saudara renungkan, apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, membangun budaya. Kembali lagi, visi gereja kita ini memang luar biasa. To be representatives of Christ's kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Ketika kita membangun budaya itu, maka kita sedang menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Visi itu menjadi pegangan kita. Dan yang kedua,
misinya. Misi ada visi, tentu ada misi. Kita exalting the Lord, meninggikan Tuhan. Waktu kita membangun budaya, 4 budaya itu, kita sedang meninggikan Tuhan. Membangun masyarakat mesianik yang bercirikan harmonis, victorious, kemenangan, dan glorious, kemuliaan. Kita sedang melakukan misi ini. Dan yang ketiga, yang penting, extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Ketika budaya itu kita kembangkan, setiap orang yang kita temui akan melihat kerajaan Allah di dalam hidup kita. Perwakilan kerajaan Allah. Dan misi itu akan tergenapi. Dan kita sedang mempermuliakan Bapa di surga. Saya senang hari ini mendapat kesempatan untuk berbagi kepada saudara. Saya berdoa, saya sudah selesai, saya berdoa, Tuhan Yesus Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara. Dan itu akan menjadi budaya warga kerajaan untuk mengembangkan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu rasa cukup, pembawa damai, hidup takut akan Tuhan, dan hidup di dalam penyembahan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau selalu membuat kami semakin mengerti tugas-tugas kami sebagai representative of Christ's kingdom. Sebagai perwakilan kerajaan-Mu, yaitu membangun budaya. Budaya harus dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus, yang tidak pernah lelah kita berhenti, sehingga membangun budaya warga kerajaan. Saya berdoa Tuhan buat kami semua di Jemaat GBI Rock ini, supaya kami bisa memperkenalkan kerajaan surga lewat budaya yang sudah kami lakukan. Dan Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang menentukan, tapi kita melakukan bagian kami. Kami mau menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Warga kerajaan yang kami dapatkan predikat ini tidak sekedar sebagai warga kerajaan biasa, tapi warga kerajaan yang selalu membangun budaya kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati katakan. Amin. Saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di siang hari ini. Sebelum berdoa, ini ada logo QR-nya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan dan persembahan umum, ataupun diakonia dan misi ya. Kami mohon juga kalau memberikan persembahan mungkin ada keterangannya ya, biar kami tahu itu persembahannya untuk apa. Dan juga terima kasih untuk Pak Idi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kami semua diberkati ya. Dan saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa yang Kau sudah anugerahkan kepada kami, kalau kami ada dalam keadaan sehat, sehingga bisa ambil bagian dalam ibadah via Zoom, Tuhan. Dan terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami diberkati, dan saatnya kami juga akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan kami, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kalau Engkau sudah memelihara kehidupan kami sampai hari ini, Engkau yang mencukupi apa yang kami butuhkan, kami tahu itu semuanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Pakai juga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk kami menjadi kesaksian yang baik dan benar untuk orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Kiranya kita memberikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti
diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan saudara, ya, kita akan terima berkat. Firman Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan bilang apabila engkau mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukannya, maka kita adalah umat yang paling bahagia. Mari kita terima berkat. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau keluar masuk, ketika engkau dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun engkau berada, maka berkat Allah terus boleh menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan boleh limpah bagi kami semua yang mendengarkan, bagi kami semua umat Tuhan yang pagi hari ini ada bersama-sama. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edi firman-Nya. Bagaimana bisa berjumpa sebentar saya sebelum nutup ibadah pagi hari ini. Luar biasa ya, kita sudah beberapa bulan ini, kurang lebih hampir 2 bulan ya Febri. Kita Zoom terus ya. Sejak ada COVID, sejak almarhum juga sudah meninggalkan kita Pak Rudi, Bapak Gembala, kita sudah tidak pernah lagi ibadah di gereja. Saya memang ada kerinduan untuk ibadah di gereja saudara, karena kita sudah hampir 2 bulan lebih kita nge-Zoom. Jadi saya sudah berbicara dan saya ingin tetap di awal bulan kita ada ibadah. Tapi saudara, saya ingin agak sedikit ketat dalam ibadah. Saya tidak mengharuskan untuk semua ibadah. Siapa yang mungkin mau bisa ibadah untuk minggu depan boleh. Ya, tapi dengan syarat harus ketat. Yang kelihatannya mungkin flu atau batuk atau meriang-meriang, tolong jangan datang ibadah dulu. Mereka yang sehat, betul-betul sehat, mereka pengen datang itu harus bisa datang dengan masker. Nanti ada cuci tangan, duduknya nanti saya juga atur, pulangnya pun nanti juga saya harus agak keras, harus pulang. Tidak boleh ngobrol-ngobrol lagi. Datang di tempat, duduk dengan diam, ya, tidak boleh saling menyapa kanan kiri, saudara, cuman halo gitu aja dengan masker. Itu yang saya inginkan nanti minggu depan, ya saudara. Dan gereja ibadah cuma 1 jam, kami akan coba 1 jam aja. Puji-pujian, firman Tuhan, pengumuman, doa berkat, selesai. Ya, jadi karena ada beberapa yang bilang, Bu, saya enggak mau ikut Zoom. Waktu saya ketemu di PCS, ini rombongan 4 orang keluarga, saya mau ibadah aja, Bu. Oke. Ya, jadi kami akan coba kembali untuk minggu depan, awal bulan Juli, kami akan beribadah dan dimulai. Enggak apa-apa, mungkin ada 10 atau 15 orang atau pekerja yang bisa datang hadir bisa. Ya, tapi saudara ingat sekali lagi, protokol harus ketat, protokol ya, ketat. Dan nanti saya ada di sana, Febri juga jangan sampai nanti tersinggung, waduh diketati ya, enggak boleh bicara. Karena itulah yang kami lakukan hari-hari ini ya. Jadi jaraknya juga gereja kami enggak pasang kursi banyak, cuma 30 lebih lah dikit. Saya sudah minta Pak Gideon untuk pasang kursi, enggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi kita sana nanti jendela dibukain semua. Ya, sebelumnya nanti Pak Gideon sudah semprot semua bersih, kita semprot 1 minggu mungkin bisa 2-3 kali disemprot supaya bersih dan kita jaga benar-benar ya. Saya sudah melihat, saya sudah alami beberapa hari ini ke gereja, ada beberapa yang datang tidak ada masalah. Ya, jadi nanti mungkin yang rindu untuk datang minggu depan kita bisa ibadah. Mulai lagi jam 10 ibadah dan nanti saya akan melayani firman Tuhan ya. Nah, ini kerinduan kami jadi para
para pelayan, para perhamba Tuhan yang melayani. Mungkin nanti juga diatur musiknya, tetap berjarak, pakai masker, semua tidak boleh buka masker. Ya saudara, itu. Jadi memang ada larangan, saya tadi dikirim sama Keti untuk dari Kompas tanggal 23, mall juga tutup jam 8, tapi saya masih melihat ada beberapa yang hadir. Jadi lihat perkembangan minggu depan ini saudara. Kalau memang sampai mendadak diharuskan, ya kita kasih pengumuman di grup. Kalau memang itu harus ibadah tidak boleh sama sekali, ya pasti saudara saya tidak mungkin saya bengkang, tapi saya akan umumkan di Rock Batam bahwa tidak ada. Kan begitu ya. Jadi mohon pengertian semua untuk kita tetap semangat. Katakan amin. Tetap semangat. Tetap terus berdoa. Firman Tuhan tadi katakan cukup. Ya, menyembah Tuhan terakhir tadi. Terus apa lagi itu? Takut Tuhan. Ya, budaya takut Tuhan cukup. Budaya memberi damai. Ya, kita semua adalah memberi damai. Jadi tidak ada lagi yang merasa waduh, apa ya saudara, satu dengan yang lain berbicara hal lain. Tapi semua harus ada memberi damai, harus cukup, takut Tuhan, dan menyembah yang baik kepada Tuhan. Ya, menjadi penyembah-penyembah. Saya percaya saudara dan saya adalah penyembah. Bukan terus penyembah nanti di gereja nyembah-nyembah. Tidak tadi dikatakan. Menyembah kelakuan hidup benar itu adalah satu penyembahan. Hidup benar. Setiap hari saudara lakukan harus hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.